Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asbahna ala fitril Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hadirin jamaah para mu'takifin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melakukan ragam rangkaian amal-amal ketaatan ya. Terlebih di Ramadan ini ya, hal yang paling spesial ketika Allah pertemukan kita dengan Ramadan adalah ketika Allah masih memberikan nikmat iman dalam jiwa kita. Karena di luar itu juga banyak orang-orang yang kemudian Allah pertemukan mereka dengan Ramadan, namun keimanan mereka nggak mampu menggerakkan hati mereka untuk muncul rasa takut kepada Allah ya. Sehingga banyak kita dapatkan Ramadan siang-siang ya, bakso itu tutup tapi motor berjejer antri ya. Warteg itu tutup tapi sendalnya banyak banget di depan pintunya gitu ya. Masya Allah. Maka hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita tidak ada yang lain kecuali iman. Karena dengan iman inilah yang kemudian menggerakkan semua aktivitas amal ibadah kita, sehingga kekuatan iman inilah yang kemudian memudahkan seseorang melakukan ragam amal-amal kebaikan ya. Siapa yang kemudian mau bangun di penghujung malam padahal tuh lagi pules-pulesnya tidur kan, dan biasanya kalau maling kan operasinya jam segitu ya. Bangun nggak ada yang maksa kita, nggak ada yang kemudian nyuruh kita kemudian bangun ngambil air wudhu, tunaikan qiyamul lail. Masya Allah, ini fawallahi kalau bukan faktor keimanan mustahil seseorang kemudian mau melakukan hal tersebut. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, hal yang kemudian senantiasa kita minta dari Allah Subhanahu wa taala adalah keistiqomahan dalam keimanan. Baik jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, ini jadinya rada bingung juga ngisinya ya. Udah habis materinya guys. Di penghujung Ramadan. Ya, sudah masuk iya betul. Makanya penghujung ya, Masya Allah. Hal yang kemudian Rasulullah SAW menekankan terkait dengan 10 hari terakhir Ramadan adalah amalan iktikaf, di mana poin jackpotnya itu adalah Lailatul Qadar, yang terkadang masih banyak di antara kaum muslimin yang kemudian salah dalam konsep memahami Lailatul Qadar ya. Dianggapnya, dan mungkin bagian dari mungkin kita juga ketika kemudian menganggap Lailatul Qadar itu hanya orang-orang yang dikehendaki Allah yang kemudian mendapatkan itu. Padahal yang namanya malam Lailatul Qadar nggak usah pakai malam ya, karena lailun itu sudah malam artinya. Karena yang namanya Lailatul Qadar itu satu malam yang pasti akan Allah hadirkan di 10 malam terakhir itu. Ada salah satunya pasti Lailatul Qadar. Maka nggak perlu kemudian kita mencari tanda-tandanya macam kayak apa, indikasinya macam kayak apa, karena malam itu pasti akan Allah hadirkan. Nah, tinggal yang jadi pertanyaan, ketika malam itu datang kita lagi ngapain? Itu masalahnya ya.
Artinya ketika kemudian kita sedang di masjid, sedang qiraah, sedang ngaji, atau bahkan mungkin sedang kajian, atau mungkin sedang tidur, ketika saat itu Allah hadirkan Lailatul Qadar, orang-orang yang sedang nongkrong di luar juga dapat itu, gitu ya. Cuman kan masalahnya ketika malam itu Allah hadirkan, posisi kita sedang berbuat apa, itu masalahnya. Maka dulu Ustaz Dahlawi, udah lama banget ya, kan beliau juga pernah menyampaikan itu kan. Yang jadi masalah kalau pas malam itu Allah hadirkan kok kita sedang ngerumpi, udah tuh 83 tahun hitungannya ngerumpi terus ya. Ketika malam itu Allah hadirkan kita pas sedang tidur, ya sudah 83 tahun tidur terus gitu ya. Tapi kalau tidurnya di masjid kan mendingan gitu ya, tetap bernilai pahala. Yang luar biasa ketika kemudian malam itu Allah hadirkan, posisi kita sedang qiraah, tambah lagi qiraahnya di posisi dalam sholat, masya Allah ya. Baik jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya pengen ngulang-ngulang aja nih ya, hal yang kemudian paling spesial lah di antara Ramadan itu terkait dengan mustajabnya dakwah kita, mustajabnya doa-doa kita. Ini sesuatu yang masya Allah lah. Sebetulnya baru beberapa ini saja saya mencoba tadabbur terkait dengan doa-doanya para nabi, yang kalau kemudian kita mau simpulkan itu hampir narasinya sama semua. Para nabi tatkala kemudian munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngatur narasinya itu luar biasa. Kita lihat bagaimana kemudian tatkala Nabi Zakaria bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan posisi munajatnya itu sesaat setelah beliau menyaksikan apa yang Allah berikan kepada ibunda Maryam. Ya, masya Allah. Di mihrabnya, padahal ibunda Maryam itu kan diasuh sama Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, tidak ada manusia yang kemudian masuk ke mihrabnya ibunda Zakaria. Tapi begitu Nabi Zakaria masuklah, kok kemudian tiba-tiba ada makanan, masya Allah. Ya, ini siapa yang ngasih? Nabi Zakaria nanya sama ibunda Maryam, ini makanan dari mana? Ya, ibunda Maryam mengatakan min indillah, ya. Itu makanan dari Allah. Berarti ini makanan surga ini. Itu kan berarti dalam posisi bahagia, dalam posisi senang. Kalimat ayat berikutnya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Saat itulah kemudian Nabi Zakaria kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu kemudian keterangan para ulama, di antara waktu-waktu mustajab tatkala kemudian kita berdoa, ketika kita mendengar kabar gembira saudara kita. Ya. Kabar saudara kita sedang mendapatkan kabar gembira, saat itulah kemudian bagian daripada doa-doa yang mustajab. Dan lihat di ayat di surat Maryam ya, Nabi Zakaria ketika kemudian doanya Nabi Zakaria apa coba? Yang diminta apa? Keturunan ya. Tapi lihat bagaimana narasi yang kemudian Nabi Zakaria sampaikan kepada Allah Subhanahu dalam surat Maryam ya, masya Allah ya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Rob, tulangku sudah rapuh. Ya. Curhatnya kayak gini ya. Wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Wasta'ala ra'su syaiba. Rambutku telah menyala, memutih ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah, tapi aku enggak pernah merasa kecewa kalau kemudian doa kepada kamu, kepada engkau ya Rabb. Wa inni khiftul mawaliya mi warai, tapi aku khawatir enggak memiliki generasi penerus di belakangku ya. Wa mraati aqira, sementara istriku mandul ya. Tapi lihat yang diminta enggak logis lagi loh ya, masya Allah. Sama dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita sudah sampaikan, masih ingat toh? Masih ingat ya doa Nabi Ibrahim ya? Kalau nggak ingat nanti kita ulang lagi aja ya. Poinnya Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau kemudian curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu Allah zat yang maha tahu ya. Manusia sekalipun dia nggak cerita, tetap Allah tahu kondisinya loh. Allah yang menciptakan manusia ya. Tapi menjadi bagian daripada upaya untuk supaya doa ini lebih cepat ijabahnya adalah kita menjelaskan tanda kutip di hadapan Allah tentang kondisi real yang kemudian kita alami. Kita lantaran kebanyakan yang kita minta dari Allah bingung ngatur narasinya, ujung-ujungnya cuman ya Allah engkau tahulah apa yang ku mau
ya. Nggak ada narasi yang lain. Ya. Padahal para nabi mengajarkan ngatur narasi tatkala munajat kepada Allah itu seperti seseorang curhat kepada orang lain, ya. Antum butuh sama saya lantaran pengen minjem duit gitu misalnya lo ya. Itu kan mesti ceritanya dramatis toh. Kontrakan belum bayar nih, Tat. Istri pengen lahiran. Aneh nggak punya duit, pinjem dong. Supaya kemudian apa? Supaya kemudian muncul rasa iba saya, kemudian tak kasihlah melas gitu kan ya. Nah, bagaimana kemudian narasi itu kita alihkan ketika kemudian kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis sebagaimana para nabi ketika mereka munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita kondisi yang kemudian dialaminya. Ya Rob, ya, usiaku sudah tua renta, tulangku sudah rapuh, kepalaku sudah menyala, maksudnya ubannya sudah memenuhi kepala ya. Sementara istriku mandul, tapi yang diminta ya, yang diminta nih ya, Masya Allah ya, fahabli min ladunka waliyya ya. Yang diminta justru malah keturunan. Ini nggak logis ya. Cuman kita sering sampaikan ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu berpikir bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Ini tahun ini ya, itu muncul lagi doa apa namanya? Respon dari doa tahun lalu. Kalau tahun lalu itu ya, yang nyebar di medsos, yang nyebar di WA itu kan doa orang Afrika di depan Ka'bah sedang tawaf, Allahumma fulus, Allahumma fulus, Allahumma fulus gitu ya. Ya, nyebar ya. Kemudian temennya orang Pakistan, jangan fulus terus yang minta supaya minta surga, minta diselamatkan dari azab kubur. Iya, na'am, jannah, fulus. Antum tahu apa yang terjadi dengan orang itu hari ini? Miliarder, Pak. Wallahi, Masya Allah ya, ada nih rekaman itu. Hari ini dia jadi miliarder ya, Masya Allah. Kemudian muncul juga doa yang sama orang Afrika juga kalau nggak salah ya. Itu bahkan disebut angkanya 15 million ya. Poinnya begini, jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita salah dalam memahami konsep malu. Malu mau minta sama Allah. Ya. Padahal apa? Keliru kalau kemudian kok kita merasa malu minta sama Allah Subhanahu wa taala, keliru, ya. Jannah ya, surga itu sesuatu yang jelas. Allah sudah memberikan rambu-rambunya, ya. Seseorang menempuh jalan yang sudah Allah tetapkan, beriman, beramal solih, istiqomah di atas imannya, wafat dalam keimanan, jaminan surga itu pasti. Ya, dulu Ustadz siapa? Saya lupa nama ustadznya. Beliau menjelaskan perbedaan antara muttaqin dengan mukmin. Masih ingat nggak? Perbedaan antara muttaqin dengan mukmin. Coba, masih lagi nggak? Apa bedanya antara iman dengan takwa? Kita kan sering, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Apa bedanya antara iman dengan takwa? Kalau kemudian orangnya adalah, kalau iman berarti mukmin, kalau takwa berarti muttaqin. Apa perbedaan antara mukmin dengan muttaqin? Mukmin ditimbang. Kalau muttaqin enggak ditimbang. Yang lain? Apa bedanya mukmin dengan muttaqin? Ya. Nggak ada yang ingat. Jawabnya semoga Allah Subhanahu wa taala. Bedanya mukmin dengan muttaqin, sisi persamaannya kedua golongannya sama-sama dijamin masuk surga. Ya, baik mukmin ataupun muttaqin itu sama-sama dijamin masuk surga. Hanya bedanya kalau mukmin belum tentu selamat dari neraka, itu masalahnya. Tapi kalau muttaqin sudah pasti masuk, sudah pasti selamat dari neraka. Maka dalam banyak ayat Allah mengingatkan orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang mukmin, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Artinya seorang mukmin itu masih memungkinkan dia mendapatkan azab yang pedih. Maka Allah kasih tahu, Allah kasih petunjuk. Ya, tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya.
Kemudian ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lihat ya, Allah masih perintahkan kepada orang-orang mukmin untuk menjaga dirinya dan keluarga dari api neraka. Artinya peluang seorang mukmin itu nyicipin neraka masih ada, ya. Tapi beda dengan muttaqin. Kalimat takwa itu gandengannya selalu surga. Innalil muttaqina mafaza. Innal muttaqina fi zilali wa uyun. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Itu kalau muttaqin selalu gandengannya surga. Artinya seorang muttaqin dia nggak mungkin kemudian tersentuh api neraka, tapi seorang mukmin masih meniscayakan, ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, surga itu menjadi sebuah jaminan pasti, ya. Iman, amal solih, istiqomah di atas jalan keimanan sampai kemudian wafat meninggal dunia. Maka doa yang kemudian diajarkan, minta kepada Allah agar hari terbaik adalah hari tatkala kita berjumpa dengan Allah. Wa khairu ayyamina yauman alqaka fih. Jadikan hari terbaik kami adalah tatkala kami berjumpa denganmu ya Rabb, ya. Karena ini jaminan surganya pasti. Namun terkait dengan rezeki, memang rezeki juga sudah dijamin, tapi masing-masing rezeki orang beda-beda, ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, perkara dunia nggak perlu kemudian malu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang jadi masalah itu bukan kayanya. Islam tidak melarang seorang muslim itu menjadi kaya raya, tapi yang dilarang adalah mutrof, bersikap megah-megahan terhadap kekayaan tersebut. Kenapa? Karena banyak syariat-syariat Islam yang itu tidak bisa diterapkan kecuali oleh orang-orang kaya. Ya Pak ya? Ya iya, syariat haji umroh itu butuh duit Pak. Sekalipun meniscayakan orang nggak punya duit juga bisa haji dan umroh, gitu ya. Karena Allah melihat dia layak untuk mendapatkan bonus umroh melalui hamba Allah yang lain, orang tersebut kemudian mendapatkan bonus. Syariat-syariat yang lain itu meniscayakan tidak semua kemudian kaum muslimin mampu menerapkan syariat tersebut, kan gitu ya. Syariat zakat, syariat infak, sedekah, ini orang-orang yang punya duit paling enggak kan ya, Insya Allah. Apalagi kalau kemudian masjid lagi renovasi, butuh infak dan sedekah dari jamaahnya. Jangan kemudian alasan sedekah kan macam-macam, kasih senyum aja gitu. Memang senyum sedekah, tapi kalau masjid butuh duit bukan butuh senyum masalahnya ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, nggak ada salahnya, nggak ada kelirunya ketika kita minta dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW juga kemudian mengajarkan kepada para sahabat, mintalah kalian kepada Allah sekalipun dalam urusan tali sendal kalian yang putus. Ini sesuatu yang remeh sekali. Apa tujuan Nabi kemudian menyampaikan itu? Mengajarkan kepada para sahabat ketergantungan hati itu hanya kepada Allah. Tali sendal putus itu remeh sekali loh, ya, remeh sekali betul. Artinya minta sama temen aja dikasih insya Allah, ya cuma tali sendal. Tapi lihat Rasul nyarankannya tetap mintanya itu ke Allah dulu, mintanya ke Allah dulu, ya. Maka saya ngajarkan ke anak saya juga gini, yang di pondok ya khususnya, kamu kalau kemudian kok mau dijenguk Abi, jangan nelpon Abi terus bilang Bi mbok jenguk toh Bi, jangan. Mintanya sama Allah, ya, supaya Allah menggerakkan hati Abi mau nengokin kamu gitu loh. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, ini penting juga bagi kita untuk kemudian kita fahami kenapa ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kemudian meniscayakan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi doanya para nabi yang lain. Nabi Nuh alaihissalam, tatkala kemudian beliau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, rangkaian itu dramatis sekali. Sampai kemudian Allah langsung turun tangan mewujudkan apa yang kemudian diminta oleh para nabinya. Lihat bagaimana tatkala Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah terkait dengan perlakuan kaumnya. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahar. Itu kalau kita terjemahkan Pak, dramatis banget. Ya Allah, aku sudah
Nabi Nuh nggak nyebut capek ya. Inni da'autu qaumi, ya Rabb, aku sudah menyeru kaumku, aku sudah berdakwah kepada kaumku, laila wa nahara, siang malam. Allah tahu nggak kalau dakwahnya Nabi Nuh itu siang malam? Tahu, tapi itu nggak menghalangi Nabi Nuh alaihissalam buat cerita sama Allah. Walam yazidhum du'ai illa firara. Dan ternyata seruanku tidak menambah apapun bagi mereka kecuali malah tambah lari, kabur. Maka kalau kemudian di antara kita ada diberikan amanah menjadi guru pengajar, guru tahfidz ataupun guru apapun, muridnya badernya luar biasa, ngapalin yang nggak apal-apal, jangan diomelin muridnya. Minta sama Allah supaya kemudian membuka hatinya supaya dimudahkan untuk menghafal. Bahkan kemudian tagih janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah SAW juga ngajarkan begitu, nagih janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sudah, ini buat para guru tahfidz ya, para guru tahfidz ini ya, bikin narasi yang baik, minta sama Allah agar memudahkan murid-muridnya menghafal Quran. Ya Rabb, engkau telah berjanji dalam ayatmu, engkau telah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Quran itu untuk diingat. Ya Allah, mudahkan murid-muridku untuk menghafal ayat-ayatmu. Minta sama Allah, jangan diomelin muridnya. Ya, jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang menggenggam jiwa manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Hati setiap manusia itu berada di antara jari jemari Ar-Rahman. Terserah Allah mau mengarahkan kepada kemana arah hati tersebut. Maka apapun profesi yang hari ini kita geluti, ya, mintanya langsung sama Allah. Tadi guru tahfidz minta sama Allah supaya memudahkan murid-muridnya menghafal Quran. Profesi apalah ya, pedagang ya, jangan kemudian masang penglaris, nggak nyambung itu, apalagi itu boneka kucing dulu ya, begini. Ya nggak perlu pasang begitu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati hamba-hambanya supaya kemudian mau datang ke toko sampean gitu kan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam juga kemudian minta faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia cenderung pengen datang berkunjung ke tempat itu, padahal itu tempat yang gersang, kering kerontang, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Hadirin jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, penutup doa itu semacam konklusi. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian isinya doa selalu kemudian ditutup dengan sesuatu yang spesial. Entah itu harapan, entah itu kemudian sanjungan kepada Allah, ya. Innaka sami'ud du'a, ya. Ini sanjungan kepada Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka arhamur rahimin. Ini adalah sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian ditutup dengan harapan, la'allahum yashkurun. Maka penting bagi kita ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, awal ya, step awalnya cerita dulu sama Allah. Ya Allah, ini udah mau mudik, saya belum punya duit, belum dapat tiket, ya Allah. Ya, tolong dong mudahkan ya. Itu contoh Pak ya, dipakai juga nggak apa-apa ya, contoh saja ya. Baru kemudian minta, setelah kemudian cerita ya, ring pertama cerita apa yang kemudian kita alami, ring keduanya baru kemudian minta apa yang kita hajatkan, ring penutupnya itu berikan harapan kenapa kita minta itu ya. Atau kemudian berikan harapan untuk apa kemudian kita minta itu. Ceritakan pula kepada Allah alasan kenapa kita minta itu. Ya. Karena Nabi Ibrahim juga tatkala minta ditutup dengan harapan la'allahum yashkurun, harapannya mudah-mudahan kemudian mereka bersyukur ya Rabb. Hati manusia lemah. Allah sudah memberikan ragam contoh manusia-manusia yang Allah bukakan pintu dunia, lalu kemudian mereka lalai terhadap dunia. Ya, maka tatkala kemudian kita minta dunia dari Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti minta dunia tok, tapi juga minta hati yang tetap di atas kebaikan. Kenapa? Karena banyak gegara harta hati manusia itu berubah ya.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kemudian mengumpulkan para sahabat, mengatakan kepada sebagian para sahabat, tamannau, cobalah kalian berandai-andai, ya. Maka sebagian sahabat, seandainya aku punya rumah isinya duit semua, wah masya Allah, maka tak infakin semuanya. Seandainya, wah begitu segala. Ini sesuatu yang dibolehkan. Kenapa? Hasad itu, ya, hasad itu hanya diizinkan oleh Allah untuk dua hal. Ya, hasad ini kan sifat tercela, ya. Sifat tercela itu hasad. Ya. Tapi dalam syariat ada hasad yang kemudian dibolehkan. Satu, hasad terhadap ahli ilmu, di mana ilmunya memberikan manfaat kepada umat. Dua, hasad terhadap orang yang Allah berikan harta benda, lalu kemudian harta bendanya itu digunakan untuk fisabilillah. Orang-orang yang kemudian hasad terhadap dua kelompok ini itu dapat pahala niat yang sama, ya, masya Allah. Kan seneng toh ngelihat orang sugih kaya dimintain sedekahnya gampang keluarnya, ya kan? Itu bayangan kita, ya Allah, aku juga pengen kayak gitu, ya. Itu boleh kayak begitu. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala nggak perlu malu minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak membatasi permintaan-permintaan kita hanya sebatas dunia, urusan akhirat. Doa sapu jagat yang kemudian Allah ajarkan dalam Quran, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan begitu, ya. Fid dunya hasanah yang kemudian kita fahami, ya Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan jalur rezeki kita. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala, karena ini buat ngisi kekosongan doang, ya. Poinnya sudah dapat kan, ya. Poinnya sudah dapat, ya. Ini masih Ramadan, bahkan di penghujung, di mana Ramadan ini bagian daripada waktu-waktu mustajabnya doa. Maksimalkan doa-doa kita, terlebih di di bulan Ramadan ini, semua yang kita hajatkan dari Allah Subhanahu wa taala minta, sebutkan pula secara spesifik. Antum minta harta, sebutin harta apa sih yang antum pengen, ya. Antum butuh kendaraan, mintanya langsung sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau minta juga gak usah nanggung-nanggung. Jangan kemudian mintanya cuman sekelas carry gitu, jangan, ya. Yang high sekalian lah, ya. Yang high sekalian lah. Tapi yo ngimbangin pula, ya. Mintanya IS tapi rumahnya di gang sempit, yo nggak nemu nanti. Parkirnya susah, ya. Berarti minta rumah dulu di pinggir jalan gede, baru kemudian minta yang berikutnya. Tapi jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan poinnya bisa didapat, ya. Apapun yang kemudian kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu mikir bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita. Yang penting yang menjadi tugas kita, satu, minta kepada Allah. Dua, aktivitas amal harian kita menyesuaikan apa yang kita minta dari Allah, ya. Kalau nggak sesuai juga, ya nggak nyambung. Sunnah kauniyah, ya, sunnah kauniyah itu pasti berlaku. Hanya sunnah kauniyah ini tunduk di bawah sunnah syariah. Sunnah kauniyah itu hukum sebab dan akibat, ya. Yang kemudian walau bahasa kita itu sunnah kauniyah itu hukum alam lah, ya. Hukum alam lah bahasa kita itu, ya. Mau kenyang ya makan, nggak mungkin orang mau kenyang terus nggak makan, tahu-tahu kenyang sendiri gitu kan. Itu sunnah kauniyahnya macam kayak begitu, ya. Tapi tetap itu tunduk di bawah sunnah syariah, ya. Sunnah syariah itu ya suka-suka Allah. Contohnya Nabi Ibrahim dibakar api, itu sunnah kauniyahnya gosong. Tapi ternyata Allah berfirman lain, ya. Allah berfirman kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka sunnah kauniyahnya api itu kalau membakar harusnya gosong, tapi sunnah kauniyahnya tunduk terhadap syariah Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi api yang tadinya membakar berubah, ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala tempuh sunnah kauniyah kita, ya. Selebihnya biarkan kemudian Allah yang bekerja.
Baik, demikian ya, mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.